Nggih, dereng saged mlebet niku Pak Lurah. Kathah sing dereng saged mlebet. Eh? Kathah sing dereng saged mlebet. Gorong apa ya? Kula lan mlebu. Nah, ini padahal lawannya dibuka Nembe buka. Berarti ini berarti. Aku ini kene sono koncoro likur iki. Lho ndi? Niku kok. Dek. Iya, iya. Iya, iya. Yo, Pak. Anda saged mlebet. Selamat malam. diklik iki Pak Sutris. Nggih. Iki klik kuwi sing Zoom meeting kuwi. Iya nang one kamerane. Eh? Sangat. Zoom is unable to detect a camera next to you. Ana niki sing mlebu. Tes. Apa jenenge? Ini kamerane. Guru Pak Tris. Ini kamerane. Kudu anu. Kudu mlebu. Enak kamerane. Bisa apa gimana? Jadi kok iki. Kamerane. Ini. Nah, sudah. Ada cek. Bes. Mulai Pak. Saya absen sebelum kegiatan dimulai. Yang pertama tadi aduh, tadi Halo. Ucaki dari mana tadi baku dikasih ada kawan-kawan semar Mas Jai bisa mendengar saya? Bisa mendengar, masuk mendengar. Jadi Dari Nganjuk. Mas Jai dari Nganjuk. oh di sana jaringan di istana nih. Oh aku ngajuk mana dong? Pak Pak Sito ibu itu Pak Sito. Macanan ya? Sito dari Macanan. Ini Pak Dua ini monitor Pak Kepada
Redmi 8 ini sinten nggih? Sing asmane Redmi 8. Bayi Sidar Rokuri Gunawan. Mas Bayi Sidar. Dalamnya buntu Mas. Redmi 8 M5 ini rong nyambung fikre. Ya terus Mas Bayi Sidar. Gunawan. fikre rong nyambung. Mas Gunawan. Pas boten nanten. Lewati. M Kuko Arif Prayitno. Indo. Tentu Mas Kuko. Mas Kuko alamat di mana? Saya Nganjuk. Nganjuk. Sana saking konco-konco kalis mantar sip. Mas Muhammad Fajar. Muhammad Fajar. Sering connect Mas Muhammad Fajar. Dalu Pak Nuk. Dalu Mbak. Yes, kita sekah tenaga kesehatan. Bayu, Nganjuk MKT nanti sudah Mas. Kak Kota Bayu. Pak dan Budi Nganjuk. Tentang Hamka Channel. Geser ke Mbak Eka. Dalamnya betul Mbak? Dari Melongkong Pak. Melongkong, Tos. Eka. Dari Melongkong. Mas Cahaya jurnalis. Dalam ngajuk dulu Mas. Mas Cahaya jurnalis. Salam. M5 belum connect. Mas Putra Wijaya. Mas Putra Wijaya. Putra Wijaya. Enak aku ngantuk kanku. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kebahagiaan, kebaikan senantiasa tercurah kepada kita semua. Malam ini dalam rangkaian bulan pengurangan risiko bencana yang digagas oleh BNPB, Perkumpulan Kapala Indonesia bekerjasama dengan Magister Manajemen UPN Veteran Jogja
mengadakan rangkaian ngobrol dalam jaringan, dimulai dari Gunung Merapi, Gunung Kelut, kawasan Gunung Bromo Semeru, dan yang kawasan Gunung Gulis. Menyusul setelah ini kawasan Das Ngasinan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, dan terakhir rencana di Das Bengawan Madiun, wilayah Madiun dan Ngawi, juga Magetan. Nah, topik kita adalah membangun pengurangan risiko bencana di kawasan Gunung Wilis. Nah, sebagai pengantar, kawasan Wilis adalah dimaknai bukan hanya mereka yang berada di kawasan lereng Wilis, artinya sedulur-sedulur Metos bagian atas, Tawat bagian atas, kecamatan Datengan misalnya, kecamatan Mojo, kecamatan Kediri, kecamatan Sendang, Pagerwojo, di Tulungagung, kecamatan Bendungan, Trenggalek, bukan, tapi Kudune saya iso oke. Mau berapa orang? bawah misalnya aliran terus takon yang grup di Pak D terus kirim link loh lagi semua Salah link boleh. orang jadi tulisannya gitu kalau ETS paripurna is in another Suaranya sudah nih. Iya salah, oh. Suaranya. Betul nih. masa hilang. Halo, Ditutup anu ya. Orang nggak expect, orang nggak video ya. wah iki saya anu. Halo, wes krungu neh. Nah, rumah itu. Wes krungu neh. The best. Sampun, Mbak, sampun. Siap, ya seperti itu. Ki masih IP anu gini. Amidia Pak. Iki wong anu ki Dugden. Oke, saya lanjutkan bahwa proses ngobrol malam hari ini adalah bisa jadi menemukan kendala, menemukan tantangan, sekaligus peluang bagaimana ya membangun pengurangan risiko bencana itu di kawasan Wilis. Nah, artinya ini bukan untuk saling menunjukkan ini dan sebagainya, tapi kalau di desaku seperti ini loh, bisa jadi strategi itu yang bisa ditiru oleh kawan yang lain. Nah, itu belum dipanasin. Iko Teguh Paripurno dari Magister Manajemen UPN Veteran Yogyakarta. Beliau salah satu kawan kita bersama yang dalam tanda petik memahami itu. RB Kyopo, gerakan Kyopo, nah, ada banyak pengalamannya di Merapi ini dan sebagainya. Iki mungkin nak kayak materi itu jan. Enak. Oh randu ya. Sekali lagi, penanggulangan bencana ku ya. tujuan kita adalah sama-sama mencari ilmu. Waktu dan tempat dipersilakan Pak Eko Teguh. Kawan-kawan nanti bisa menanggapi setelah Pak Eko Teguh. Silakan. Jadi, matur nuwun.
lalu Bapak sekalian, mulai Kota Paripurna hari bekerja untuk program studi Magister Manajemen Data UPN Veteran Yogyakarta. Pusat Studi Manajemen Bencana UPN Veteran Yogyakarta. Nah, teman-temannya Kapalan. Teman-temannya Kapalan. Buatan gua ini anak tulisannya your internet gak stabil. Lo izin sembunyi setelah. Misalkan hadir ini Pak, terus dan fotonya mandek ini piye Pak caranya Pak? Gak banyak uang ya aku nggak bergerak, gak langsung Pak foto tok. Idul malah pas mulai Kamera dihentikan kan muncul jeneng tok. Aku ini kayak sing ini ngene iki lah. Yang pertama gue tadi cerita perkara diskusi PRB3 gitu. Ini mesti kalau agak diulang-ulang karena badan konflik dan bingung. Terus kita itu sebenarnya sekarang sedang diskusi PRBPK yang dimaknai bahasa Inggrisnya CBDRM, Community Disaster Risk Management. Jadi bahasa Indonesia ini pengelolaan risiko bencana basis komunitas. Singkatannya DBDRM. Lajeng setunggal malih wonten singkatannya sami PRBPK, tapi tentang pengurangan risiko bencana berbasis komunitas. Singkatannya sami, ini sebenarnya prosesnya rada berbeda. Singkatannya di Inggris itu Community Based Disaster Risk Reduction, jadi CBDRR. Nah, bayarnya tulisannya PRBPK, jadi ngajaknya adalah mengajak ke pengelolaan risiko. Benten pun menopomnya yang saya sekedar di depan ditegaskan. Kalau pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas, disaster risk management, manajemen risiko bencana. Jadi pengelolaannya yang sistematis, pengelolaan risikonya yang sistematis. Kalau dalam konteks menerapkan strategi kebijakan aturan main sebagai sebuah proses pengelolaan sistem. Terus acuan kerjanya nawi dipun tarik ke teori ini wonten yang disebut ISO 31000. Jadi secara pengelolaan itu, manajemen risiko itu. Jadi ada, ISO 31000 itu dimulai dari proses-proses yang pasti punya protokol di awal, kesepakatan, norma, wonten kerangka kerja.
Dan ketika proses ini kok dimulai dari memahami konteks dalam satu sistem, satu kesepakatan. Jadi dalam upaya pengelolaan risiko kita bersepakat dulu bahwa kita ini adalah satu sistem, satu kebersamaan. Nah, setelah kita percaya atau kita merasa satu sistem, satu bagian dengan unit-unit yang ada, baru kita melakukan langkah-langkah berikutnya. Langkah berikutnya itu sebenarnya yang sering kita sebut asesmen risiko atau pengkajian risiko. Di dalamnya ada identifikasi, ada penilaian risiko, sampai terakhir melakukan pilihan tindakan untuk respon yang baik. Nah, jadi ada tahapan di dalam proses pengelolaan risiko itu, harus ada proses monitoring, evaluasi, dan komunikasi terus-menerus. Nah, ketika itu diterapkan ke dalam pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas, di teori-teori yang atau proses yang dulu, itu istilahnya ada pembagian orang dalam dan orang luar. Orang luar itu masuk ke dalam kebersamaan dengan orang dalam sampai diterima dalam sebuah sistem lewat kegiatan-kegiatan, misalnya penyamaan persepsi, analisis kebutuhan, dan macam-macam. Prinsipnya bahwa kita itu memastikan diri sebagai satu sistem. Nah, ini kok pengelolaan risiko. Jadi kuncinya itu kita tuh harus bersatu dulu dalam sistem itu. Contohnya yang bersatu itu kalau kita itu satu gas, kita harus percaya kita satu gas. Pengelolaan risiko adalah komponennya apa aja? Pengelolaan risiko adalah satu rumah sakit. Semua harus bagian yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain atau enggak tercerai berikan. Sak mobil itu satu sistem, satu kampus satu sistem. Jadi semua itu perangkat yang satu. Nah, pendekatan yang lain ini yang disebut pengurangan risiko bencana. Nah, pengurangan risiko bencana itu tidak harus satu sistem. Jadi dimaknai satu sistem. Ini menarik kalau kita memulai dari pemahaman itu, karena bentuk partisipasinya bisa bermacam-macam. Nah, yang sering kita pakai di Indonesia dalam skala besar itu adalah bahasa pentahelik. Pentahelik itu bisa satu sistem, bisa macam-macam sistem sesuai dengan perannya. Kalau pengelolaan risiko bencana itu pakem alur prosesnya ISO 31000, tapi kalau CBDRR itu pakemnya pun sekarang dengan kawasanan Sendiri Framework for Disaster Risk Reduction.
Jadi kerangka kerja yang digunakan berdasarkan kesepakatan semua. Jadi ada poin-poin penting yang harus dilakukan, disepakati, komponen-komponen peran yang disepakati, target-target peran yang sudah disepakati. Nah, Milo ini menjadi sebenarnya pengalaman yang berbeda, agak panjang nyun sewu. Tapi dalam prakteknya sehari-hari, kadang-kadang ini surah penting. Pentingnya awake dhewe iso mengurangi risiko ribut. Nah, walaupun nanti nek di waca tenan ya jan ini benten. Nah, karena itu di dalam diskusi ini sebenarnya nantinya ingin mengajak memanai teman-teman apakah kita itu benar-benar sudah satu sistem yang punya gambaran permasalahan yang sama, yang punya pemikiran risiko yang sama, yang punya peringkat-peringkat penilaian risiko yang sama, sampai punya prioritas risiko yang diterima maupun yang ditolak, yang tidak diterima itu sama. Nah, kalau ternyata belum, berarti kita perlu menyamakan persepsi. Nah, harapan kami teman-teman itu bekerja dalam satu sistem, sehingga ketika mengurangi risiko, apakah dia itu komponen lembaga usaha, apakah komponen masyarakat, organisasi masyarakat, komponen akademisi, komponen lembaga usaha, media, itu punya kesepakatan tujuan. Nah, bagaimana kita mengelola risiko. Nah, sebenarnya kalau proses itu diketahui, maka dipotong tenang. Kalau kita mau bikin rencon, itu paham, karena kita punya pemahaman yang sama. Kalau kita mau bikin RPB, itu punya pemahaman yang sama. Jadi tidak ada yang nyelentang. Nah, tapi sering bahwa tidak ada salahnya kita berorientasi ke pengurangan risiko. Yang penting bahwa peran kita apapun sendiri atau bersama itu mengurangi risiko. Nah, lebih dan kurangnya menjadi ada romantisme di upaya pengelolaan risiko bencana dibanding pengurangan risiko. Romantismenya kalau di pemerintah daerah misalnya, maka satu pemahaman, kita satu kabupaten yang kebetulan satu das atau satu kabupaten yang kebetulan punya satu bahaya yang sama, itu punya cita-cita, tujuan, nilai sampai pada proses yang sama. Pertanyaannya adalah apakah kita semua itu sudah berperan untuk mengarah yang sama ke arah sana. Bulanan. Jadi ini yang perlu menarik untuk dipikirkan bareng-bareng. Monggo Pak Don di Oke. lanjut. Nggih. Nggih, matur suwun. Nyuwun pangapunten nek kula tilar karena ada gangguan agak bermasalah. Ransel nek ndeleh wis kleru nang ngarep bareng wis beri gangguan teknis. Nggih. Tapi itu tadi pengantar dari Pak Ete sebetulnya napa nggih? Nek bagi awake dhewe nggih. Kalau selama ini kita itu berbangga, aku lho wis nglakoni kebencanaan
Nah, setidaknya nanggonku. Nah, ketika nanggonku itu dimaknai desaku. Nah, benarkah itu jadi sebuah kan? Artinya apakah kemarin kita tuh diberi kaos dan sebagainya, nah seperti itu. Apakah itu memang kalau strateginya BPBD Nganjuk itu jadian dan pemicu, jadi stimulus, apakah proyek ini akan berimpact kepada pengembangan yang sebetulnya itu harusnya dilakukan oleh komunitas sendiri. Nah, artinya ya BPBD Nganjuk hanya sebetulnya hanya ngelengke ketika bergerak itu sebetulnya tidak ada penyeragaman dari BPBD Nganjuk misalnya. Harus bikin dokumen, harus ini dan sebagainya, tapi dinamis menurut dinamika di masing-masing desa. Juga yang menarik tadi bahwa sing nglakoni jebul akeh. Ketika di tingkat desa tidak hanya internal desa, tapi kalau tadi Pak Eting ngendika PT Pentaholik, ada unsur akademisi, ada unsur pers, media massa, ada unsur dari dunia usaha, selain pemerintah dan masyarakat. Nah, selama ini sudah ada atau belum? Nah, kalau saya boleh menambahkan, pihak luar itu ada juga organisasi-organisasi yang mungkin melakukan kerja yang sama. Misalnya ada Banser, ada PMI, ada Tagana, ada Nuwun Sewu, FPBI Kabupaten Nganjuk misalnya. Ada LSM-LSM lain yang dalam tanda petik beririsan pekerjaan. Misalnya di Blongko ada LSM yang masuk urusan pengelolaan hutan misalnya. Misalnya di Bareng ada LSM yang masuk di urusan wisatanya misalnya. Harusnya itu kan jadi bagian yang bersama-sama. PR-nya tadi apakah sudah satu kesepahaman? Nah, itu yang menarik. Nah, tapi yang jelas bahwa membangun ini Pak Don. Ya. Aku Pak metu kok kanca-kanca mlebu ning sing ning chat itu ya. Iki kita ya ono salah mlebu setting. Mlebune enggak di punyanya MMB. Oke. Aku tak metu gawe apa jenenge ikine MMB. Ki mau ketoke tautane betul tautane MMB. Aku di warning anu entek. Oh iya dah. Oh. Nikmati aja pokoknya. Klik tautan itu mlebu kono ya tak gawe dhisik ning ngene. Ya wis, nggih. Nek ora karo kapal larang wonten niku nggih. Di ngapunten Pak Kadis. Harapan adalah impact setelah pertemuan itu kawan-kawan di internal desa memiliki kesadaran gerakan PRB itu di internalnya. Nah, itu satu. Dua, bagaimana gerakan PRB ini bisa dilakukan bersama-sama di kawasan wilayah dengan berbagai macam dinamika di tiap desa. Artinya bahwa kalau orang wilayah pasti ngomong pengurangan risiko bencana. Nah, itu. Ini misalnya seperti itu. Ada tag yang mengatakan bahwa wong wilis kok ora hemat air, wong wilis kok ora paham resiko, wong wilis kok ora paham ancaman. Nah, kayak gitu. Ada semacam dorongan ke arah sana agar ya tatanan berkehidupan di wilis semakin baik. Nah, sekedar mengulang. Nah, jadi nanti Pak Nuk paling belakang. Sebetulnya ada BPBD Kabupaten Kediri yang juga kita undang untuk bergabung. Tapi saya nggak ngerti karena kesibukan, karena dilalah BPBD
Kediri itu eh, satu untuk COVID, dua untuk pilkada. Nah, berarti kan, monggo saya share aja forum ini kepada siapapun yang bercerita. Kalau di kampungku tantangannya ini loh. Nah, Bener nih. atau dimulai dari mana? Kalau derek dari Sawahan dulu, siapa yang mewakili Sawahan? Sawahan. Saya Gendon dari Dusun Sumber, Desa Sidoarjo, Kecamatan Sawahan, you. Orang pantas mengiku lah di sini. Pak Joni pundi niki? Pak Joni Siwalan masih di sini kah? Nggih, masih, Mbah. Pak Joni. Nggih, monggo cerita Pak BPD. Silakan bercerita tantangannya, hambatannya, nah di Desa Siwalan. Medal kasemanggakan. Tantangannya niku nggih mungkin sami kali lari-lari nggih. Niku tentang penyadaran tentang masyarakat niku lebih dijelasaken mungkin. Mergi tentang Siwalan niku nggih termasuk desanya yang dulu itu vakum. Yang lebih berat untuk fasilitator yang di Gembleng, kalian Bandung, kalian Kansang itu gitu. Penyadaran tentang masyarakat, tentang gini kelompok-kelompok dengan tentang Desa Siwalan itu. Ngoten Bandung. Ya, tolong petunjuk pun pemerintah desanya dia alhamdulillah mendukung tentang antene istana niku alhamdulillah mendukung Bandung. Nah, sip. Lewat program-program istana niku alhamdulillah mendukung. Tapi dia antene Covid niki nggih kami kalian desa-desa rene nggih sedoyo enten perubahan rencana. Yeah. Di urusan COVID ini tidak dilibatkan Mas Joni, kawan-kawan di sana. Alhamdulillah kawan-kawan di sana untuk COVID ini menjadi garda terdepan di desa, Bandung. Nah, itu kan ya tandang bangga. Kalian perangkat desa, kalian kepala desa nggih dilibatnya maksudnya disuwuni turun rembuk enten pripun saya ini pergi Siwalan nggih enten yang positif Covid niku. Tapi alhamdulillah saat ini pun sembuh. Oh, ngaten. Nggih. Lain apa di Oke. Sip. Nggih niku saking Siwalan Bandung mungkin ditambah kalian rencang-rencang lintune. Nggih. Saking ingkang Sawahan sinten mawon Mas Joni niki lek jenengan pirsa. Alhamdulillah enten Mas juga saking Istana Biyen. Oh nggih, sip. Nggih. Yo saking Margopatun nggih enten kalih niku ketinggalan. Oh nggih. Nggih. Margopatun ing Sawahan. Siap, monggo Mas Duren riyen apa Mas Margopatun riyen iki? Pun manut. Monggo Mas Aji Yoga. Oh dhuwur sik. Mas Nggih, Badon.
masih di sini. Sinyalnya ding. Lagi susah sinyalnya Bandon. Teng pelosok nih. Suweser no masangi router. Lah ya. Ini juragan internet bener. Iya masalah di sana teng Duren niki sami kalian Mas Doni di wau masalah penyadaran di masyarakat niki Tasik Kirang anggotane pun istana teng Duren sementara ini lagi vakum Mbah Don. Terus terang mawon berangkat di sana juga lagi vakum iki. Nggih. Nah urusan Covid-an iki. Covid awal-awal niko tasik enten gregete nak sampai bulan-bulan iki pun boten enten napa-napa sak mriki. Ya. Dangdutan los pokoknya. Dangdutan los. Pemane sing ngene nang Isya diwarane elektronan, Bu. Ini Mas Hendal kan elektronan. Wos. Aku mboten uman kula. Nggih. Nggih, ngaten. Bersama kondisinya dengan di ini ingkang Margo Patut. Iya, Margo Patut Bandon. Wow. Tes. Nggih. Margo Patut permasalahan ini ya hampir sama dengan nopo mungkin siwalan kali Duren. Untuk masalah Covid memang dari di awal nih kok dilibatkan, cuma karena akhir-akhir ini kan dana Covid itu habis di awal, jadi sing terakhir-terakhir program kegiatan itu biasanya dananya pun kelas kantung damel masker. Terus istilahnya kan maskeran. Nggih, monggo. Napa nggih? Awal longsor. Untuk ini kan mulai hujan, jadi beberapa titik Margo Patut niku biasanya rawan longsor. Dan ini teman-teman niku mulai selai dibangkitkan malih bego saking vakume niku cuma saking perangkat niku sing napa duwe greget niku memang rata-rata kirang, Mbak. Jadi beberapa desa niku rata-rata sing gregete nek dari sing tengah jeng niku kirang, biasanya sing ngandhape niku tumut mlempem ngoten. Ya, sip. Pun niku mawon, Mbak. Nggih. Teng sebelah jenengan iki enten sing jenenge mung Margo Patut tok. Nah, monggo. Lah niki lho jenengan wau Destana Margo Patut. Sekarang giliran Margo Patut. Niki sami cuma satu lokasi niki kanca-kanca anu napa tumut bareng. Ngempal to niki. Nggih. Oh, alah ngemplak. Nggih. Kersane ningali sare-sare, Mbak. Oh, ngaten. Sip. Oke. Mugi-mugi
Selamat sedayunipun. Nah, nggih. Magene waya udan, dumugi malah nambah. Margo patut terakhir dari kawan-kawan di sawan turun berbet, wonten berbet. Berbet niku salam rojo. Terus Maguan wonten niki sing berbet. Maguan wonten, Mbah. Maguan hadir, cek. Masuk Maguan. Maguan, Mbah, masuk. Sampun, monggo. Oh, nggih. Kalau untuk desa Maguan, ya rata-rata sama keluhannya dengan desa-desa yang lain. Ada yang mendukung dan ada yang mencibir. Di sini, di Istana Maguan itu kayaknya dianaktirikan. Nggak dianggap gitu loh, Mbah. Tapi anak di Istana Maguan, alhamdulillah, walaupun dulu 30 anggotanya, sekarang yang aktif tinggal 5-7 orang. Tapi alhamdulillah masih jalan, Mbah, sampai sekarang. Untuk ikut program COVID ini juga dilibatkan. Tapi juga sih gitu, dimusuhi sama masyarakat. Yang dikatain apa, nggak ada manfaatnya lah. Yang dikata sok lah, gitu. Tapi alhamdulillah untuk Pak Lurah Desa Maguan sangat mendukung anak Destana. Tapi banyak perangkat yang nggak suka. Tapi bagi kami itu bukan masalah juga. Yang penting tujuan kita baik. Semoga diterima dengan baik oleh masyarakat. Begitu Mbah Don untuk dari Maguan. Sip, matur nuwun Bu Siti Maguan. Saya jadi teringat yang disampaikan kawan-kawan di Merapi. Ojo mundur nek wong mau dipaidu. Wong maidu kuwi tegese wong sing mengapresiasi, yang memperhatikan. Nah, semakin banyak yang maidu, semakin memberi semangat kita untuk menunjukkan bahwa saya bermanfaat bukan untuk diri saya sendiri, tapi bermanfaat untuk warga. Jadi peluang, tiba kali jadi konco yang paling tengar. Insya Allah seperti itu rumusnya. Jadi kan mesti awalnya mesti maidu. Ini maidu ini mergo roh. Nah, ini ya. Karena dia belum melihat kiprah kita yang dalam tanda petik bermanfaat di mata dia. Itu jadi tantangan kita. Matur suwun seperti di Maguan Pak Lurah jenis nek kula percaya. Tapi ternyata perangkatnya, nah ini jadi monggo dibuktikan ya. Lek konco-konco di istana itu ya, ini ya seperti kemarin ngilekne banyu, ya akhirnya sukses, alhamdulillah. Terus ngaten niku. Yang dari Brebes selain Bu Siti siapa lagi monggo? Tidak ada. Monggo nek ngoten nyabrang Lepen ngetos. Wilayah ngetos, monggo ngetos niku Kepel, Blongko, Klodan, gimana ya? Kepele dhewe, Suru, Rombo niku mlebet bunti. Napa mojo dhuwur. Nggih, pokoke ngetos sinten wae enten mbake sinten wae jenenge. Silakan yang merasa dari ngetos. Yang dari ngetos tidak ada. Yang dari wonten monggo Mbak. Merdeka mawon.
Nggih, kalau untuk permasalahannya, nggih sami mawon terkait kesadaran masyarakat yang mriki nggih tasik kirang banget masalah pengurangan risiko bencana itu. Hampir sama dengan teman-teman di kecamatan-kecamatan lain. Ini nek jadi itu kebersamaan itu kita belum mendapat dukungan dari warga. Nah, ini kan tantangannya seperti itu. Padahal harusnya warga juga yang mendukung. Nah, kan ya. Siap, matur suwun, Mbak Eka via Safira. Kalau sami-sami Pak. Bu Muharti, epi besar ini dari mana? Ini malah ya, mungkin kering-keringan Pak Gun masuk murah. Blongko. Geser Blongko dari Ngetos, geser ke timur lagi ada yang namanya apa ya? Bajulan dan sekitarnya ini kecamatan nopo Locer ya. Monggo. Ada Macanan tadi kayaknya. Bajulan monggo. Macanan siap. Pak Sito Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena internetnya rodok mboten penak iki mboten usah pakai video kemawon dan rodok lancar mending ngobrol. Soal proses kegiatan penyadaran atau PRBK di Desa Macana, ya kalau dibilang proses merangkak lah, panjang kesadarannya sangat minim, belum terbangun, apalagi baru dimulai prosesnya, walaupun sudah setahun 2 tahun ini tapi belum bisa karena maupun itu dari perangkat wilayahnya juga kurang memahami tadi yang dibilang Pak Ete satu sistem itu, jadi masih terus tandangan dewe saisamu sak mampumu ngoten biasa dan gitu. Kalau setiap ada persoalan ya selesaikan secara parsial, tidak kompleks. Contoh mungkin kekeringan di Desa Macana itu kan melibatkan desa di atasnya, desa bagian. Itu pun tidak diselesaikan secara menyeluruh itu. Nah, tingko benek banyu yang jalur bantuan BPD, jadi cara ngedrop apa-apa. Padahal ini kan harus ke atas, harus koordinasi dengan desa sebelah, dengan pimpinan pai sebelah. Dan karena melewati jalur yang melewati itu. Proses ini masih panjang, tapi ya ada pergerakan tumbuh. Contoh sekarang beberapa teman di satu wilayah itu sudah bisa membangun jaringan komunikasi mandiri, bikin RTU, bikin beli HP mandiri, tidak harus dibelikan oleh di desa dan sebagainya sudah mulai ada beberapa titik yang berubah gitu bagus, tapi ada titik-titik lain yang memang harus butuh proses panjang. Juga proses penyadaran kan tidak bisa instan. Satu itu, kedua bahwa karena kesannya bencana itu kan
ono baru jenenge bencana. Jadi perannya itu memang tidak orang dipaham di sini itu. Ya mungkin kelemahan ini bisa nanti dibangun dari atas, mungkin pemerintah kabupaten atau pemerintah kecamatan memberikan apa itu pemahaman yang sama ke pemerintah desa bahwa tandang itu ya pas enak. Contoh sebelum COVID COVID masih di Jakarta, kita sudah komunikasi dengan pimpinan setempat dengan wilayah sini, Lurah dan Pak Kandan, tapi mereka tertawa dan abai. Lalu akhirnya wacana juga ada yang positif 5 dan sebagainya, akhirnya baru tambah. Setelah kita itu dibuka dari berbagai elemen, ada yang dari istana, ada yang dari Karang Taruna, ada juga yang dari pemerintah yang harus mendesak untuk segera tandang. Jadi prosesnya masih perlu dinikmati Mbak, dan teman-temannya lain mungkin sama. Dan ini PR besar lah, betul Nganjuk kan beda kali lintune mungkin. Nah, lintune itu pernah kejadian tenanan banjir napa nanti kan cerita, kecuali titik tertentu kayak kekeringan lalu COVID ini yang memang benar nyata dihadapi ngoten. Mungkin ngoten ceritanya nak ngomong elek itu kuatah, misal ceritanya ngobrol offline mawon elek-elek niku ngoten. Ngoten itu. Terima kasih banyak matur suwun. Mungkin nanti ditambah Mbak Ica teman kita. Matur suwun Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, wonten Mbak Ica, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Rencang yang dari Loceret dan sekitarnya. Mbak Ica ada di sini. Mbak Ica ternyata sampun off Mbak. Senenten ngoten lho Pak Tito. Nggih, sampun off nembe off. Oh, bener ya. Nggih, tadi Mbak. Nggih. Mbak Epi tadi ternyata dari Kramat kok Nganjuk Kota. Matur suwun. Mbak Epi atau Mas Epi nggih. Ada yang kawan yang lain yang dari kawasan Wilis atas? Belum saya geser. Mas Zainal Duren. Monggo Mas Zainal Duren, lebih ya. Apa nanya Mas? Monggo. Mbak Ica atau Mas Zainal dulu. Sudah Mas ya? Oke, saya geser ke kawan dari kawasan lain. Ada Mbak Reni Maharwati, itu kawan dari Blimbing, itu Desa Mojo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Erengnya Wilis ya, biar bercerita. Nah, yang Blimbing itu kayaknya belum di sana. Oh, Mbak Ica kendala sinyal. Mbak Reni monggo, kalau berkeinginan menularkan pengalamannya. Mbak Reni Maharwati dari Desa Blimbing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Niki kula nganu lho, galpok niki mboten paham lebet niki napa distaran niku napa mboten ngertos. Ngertos kula BPBD iki mesti jelas tentang bencana-bencana. Lah ngen kula kan memang daerah rawan bencana gitu. Biasanya iki Mbah Gendon tak apal iki. Ini mesti dibahas bencana-bencana. Nggih, siaga mawon ngoten iki lek pun wayahe pipi mongso
udan-udan ngeten iki nggih. Jebar napa enten sempat ingkang napa tanggiken kula niku wonten sing longsor. Napa niku memang nggih daerah Blimbing niku kan memang rawan longsor. Ingkang bagian nginggil. Nggih kebetulan kula alhamdulillah Blimbing bagian ngandhap. Cuman nggih untuk napa daerah niki lek kula sing kula panggen niki rawan banjir mergi griya kula tenggodokan cara sanitasine niku kalenane kalih griyane tasih dhuwur kalenane mesine sering kena banjir pas udan niku wis dedeksar mawon. Nggih niku kula namung saged matur ngoten niki kula nyimak mawon Distana niku napa mboten paham arepe metu lah wis kadung diundang kok metu iki piye ngoten lho. Wah, lah nyantai mawon. Lek Covid-Covidan wingi pripun Mbak Reni? Perane kanca-kanca. Nek Covid kan sudah ada tim siaga toh? Nggih alhamdulillah enten cuman nggih kula turut serta kalau wingi untuk awal-awal bulan Maret mulai tanggal berapa sampai terakhir kayaknya tanggal 30 April itu cara niku siaga nggih mengadakan penyemprotan itu di regolnya itu disemprot dulu setiap yang masuk didatak orang yang dari luar nggih akhir-akhir pun nggih sakniki wis koyo biasa mboten nenten napa-napa cuman sampai tanggal 30 April enggak salah. Arep niku kon lagi neh. Seurung ati mau lagi Mas. Oh nggih. Lagi. Tapi lek dari desa ada siaga cuman kalau sekarang ya wis gak enak apa gak enak no ngoten mawon. Nggih. Itu nggak ada kasus COVID. Jadi kan kalau untuk penanganan COVID nggak begitu dilanjutkan lagi gitu. Neng aman nih Mbak Blimbing. Ya alhamdulillah kasusnya aman alhamdulillah. Kasus COVID. Iya. Alhamdulillah aman Blimbing untuk Blimbing termasuk zona itu. Bersuwun. Nggih, sami-sami Mbak Blimbing. Hijau. Nggih. Nggih. Matur suwun sangat Bu Guru Mbak Reni itu Bu Guru. TK di Desa Blimbing. Jadi perengane niku mboten kok trimo miring. Napa niku ngececer. Jejet ngoten niku. Nah, kados salah satunya SD yang di atas itu Nun Sewu nggih. Tinggi dalan napa lek jenenge banjir bandang nggih. Lek diarani longsor mboten longsor nggih. Lek banyu kok nggih lembite akeh ngoten niku. Nggih, matur suwun. Kalau Pak atau Bu Muhartino saking pundi nggih? Langsung saja komentarnya. Monggo. Mumpung di satu frame ini. Bu Muharti lo mboten apa sisi-sisine mergo asmane. Bu Muharti tidak ada. Kata itu sudah out kah? Atau ganti kamar lagi? Sudah masuk Bang. Oh oke, monggo. Oh Vivo 1719 cocok. Kesemanggaan Pak Wo. Alhamdulillah. Puji syukur alhamdulillah. Mbak saged pinanggih lewat Zoom meeting kalian kanca PRB terkait relawan kang mugi tansah pinaringan rahayu wijang
Langsung ke mohon, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lanjuti permasalahan yang disampaikan teman-teman baik istana dari Nganjuk dan lainnya, saya rasa permasalahan kok hampir sama. Yang kita hadapi permasalahan 11-12, ya jauh beda. Untuk pengalaman dari Laras Wilis, ya termasuk di Laras Wilis yang ada di Kali, salah satunya desa saya, itu terkait satu permasalahan untuk kelembagaan. Geser. Sama, yang aktif kalau di perintah ayo budal, yo karena ada kepentingan, ada aku repot ini itu, tapi ya tetap alhamdulillah masih ada yang berangkat. Cuman untuk kondisi dalam kelembagaan memang kurang maksimal. Tapi untuk pemberdayaan alhamdulillah hubungan masyarakat. Senajan kita sudah membuat salah satu forum atau grup di desa kami, itu ada beberapa masyarakat, bahkan bukan yang kemarin ikut di tanah atau ikut pelatihan CSBD. Udah terlalu fokus. Wes record wes sumur kan. Ini udah aja. Harus masuk tadi anu. Arek 15 loh, pada aku. Arek 15. Bahwa ngopi sik, seruput sik. Kopi break. Ngombe sik. Cocok. Warga patut iki bali desane cedak. Gula. Gula isine warung ngene. Meluru elek. Mas. Gula sumber tumpeng jaraan Ngel banyak. Pak Hamid pun rampung Pak monggo dilanjut Pak Hamid. Oke. Nggih. Nggih. Nek mboten nonton monggo. Kalau kawan-kawan dari Wilis sudah tidak ada, sekarang ganti saya membuka kesempatan apa nggih? Ya harapannya ya ada nek nurut konco-konco yang dari pihak luar kawan-kawan ada di sini mangke ingkang BBD di waktu yang paling belakangan kemawon kados Mas atau Mbak Epi Besar, ada Linda Edi Wijaya yang mungkin bukan kawan-kawan dari Gunung Wilis maksudnya. Monggo kalau ada saran usul atau apapun lah kangge gayene pertemuan ini. Monggo yang di sini namanya Epi Besar. Monggo Ibu atau Bapak. Dia Mbak Don. Matur sembah nuwun wektunipun. Nggih kula Epi Mbak, warga Kramat wilayah Kuto.
terkait forum niki yang menjadi wilayah pundi Keramat niku hampir setiap tahun kan dialiri sebelah baratnya itu ada Sungai Kuncir kiri, kiri nopo kanan gitu. Kalau di peta kan kiri, ini ku sebenarnya kanan nopo kiri. Kalau dari atas kanan ya, leres. Niku. Dan niku kan yang menjadi kendala atau penyebabnya niku kan nopo nggih, sampah, terutama niku sampah Mbak Don. Kalau tidak ada sumbatan-sumbatan dari sampah itu insya Allah untuk banjir kemungkinan nggak sampai wilayah Meriki. Tapi sempat tahun kemarin kalau nggak salah itu 1 tahun itu dua tiga kali kalau nggak salah berturut-turut. Jadi hari ini besoknya lagi itu banjir. Penyebabnya niku adanya sumbatan, terus akhirnya nopo tanggulnya itu terkikis Mbak Don. Kalau untuk penanganan kan nggak bisa langsung, niku mawon mungkin pripun nggih. Untuk kesadaran masyarakat niku kembali ke kesadaran masyarakat. Kenapa membuang sampah di sungai? Apalagi kan ditambah lagi hutan-hutan yang ada di wilayah atas, terutama wilayah itu kan sampun mulai rontok, rambutnya pun mulai rontok Mbak Don. Akhirnya banyu kan napa niku los. Ora nek sing ngerip. Niku lomba. Secara tidak langsung yang dibawa itu kan menjadi korban. Kena efek. Efeknya mungkin bagaimana untuk kedepannya semakin baik untuk Nganjuk, semakin tertata. Ngoten. Niku mawon Mbah Don untuk wilayah bawah. Matur sembah nuwun wektinipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu yang saya pegang dari Mas Epi tadi bahwa ini jadi peluang loh, bahwa apa yang dilakukan kawan-kawan itu sebetulnya manfaatnya tidak hanya bagi internal desa kita sendiri. Apa sih dilakoni dulur-dulur duren itu sebetulnya bukan hanya untuk dulur-duren sendiri. Apa yang dilakukan kawan-kawan desa Margopatut itu bukan hanya untuk desa Margopatut. Tonggo desa, nah, sing rumangsane awake dhewe ora enek kaitan. Itu sebetulnya menaruh harapan kepada kita. Gitu. Coba tulung toh. Nah, melok jogo alas. Cek nolek banyu mili iki ya banyu rupane ora coklat butek ngoten itu. Nah, itu kan jadi tantangan di kita bahwa manfaat apa yang kita lakukan ini sebetulnya sangat luas. Oke. Sip, menarik. Sedikit sekali tembang tantangan dari Mas Epi. Pak Putra Wijaya, monggo. Ada nama Putra Wijaya di sini. Silakan berkomentar atau apapun, Pak. Nah, sebelum nanti gongnya dari BPBD Nganjuk. Pak Sutri sing BPBD Kediri dereng lebet nggih. Pak Putra Wijaya, kalau ada komentar silakan. Oke, siap. Pak Putra Wijaya, mboten nonton. Sebelum Pak Nuk, mungkin ada di sini
maupun di Pusdal Op BPD. Ada Mas Ahmad Afandi APHW yang di Pusdal Op senten Mas Afandi itu bergabung atau sendiri-sendiri nih regunya. Ada Mas Fauzi, ada Mas Bagas, Mas Ferry juga ada itu Mbak Don. Mas Cecep juga ada kayaknya. Mantan anyar rong becek aku kan gitu wis konangan. Kon tusuk dari konangan. Nggih, monggo. Kalau menurut kawan-kawan di Pusdal Op dan kawan-kawan di TRC, nah, nek melihat napa nggih babate kanca-kanca dirilis dari napa nggih kalau dari internal kan lagi masalahnya seperti itu. Kalau dari sisi pengamatan panjenengan kira-kira masalahnya apa, tantangannya apa, mungkin peluang strateginya piye ya piye. Monggo, katuran Mas Ahmad Afandi. Yuk, pulang ya. Oke. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan terbentuknya Kalis Mantarjo atau mungkin relawan di sisi Gunung Wilis ya dari BPBD atau rekan-rekan TRC sangat terbantu bahwa selama ini mungkin jika ada informasi itu lebih cepat, lebih gampang untuk koordinasi baik dengan relawan atau mungkin dengan pihak perangkat desanya itu sendiri. Dan untuk lain-lain saya kira banyak kemajuan juga, mungkin nanti ke depannya harapannya mungkin sering-sering latihan bersama atau mungkin ada suatu arisan atau apa gitu supaya apa itu raketnya dan luwih raket begitu Mbak, tukar pengalaman dan sebagainya. Tidak cukup dengan grup WA ngoten mawon. Mungkin sementara itu saking kula, mungkin nanti bisa ditambah rekan-rekan yang di Pusdal Op atau mungkin rekan-rekan yang lain. Sementara niku mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kawan-kawan sekali lagi sing nrimo manfaate niku mboten ming niki lho. Wong sing teng BPD niku merasa terbantu. Lek awake dhewe berkegiatan, kerentek, awake dhewe berdaya, kita bisa beraktivitas mandiri dan sebagainya. Ini kan kalau dibalik pertanyaannya, nah apakah PRB itu manfaatnya justru untuk orang luar? Kan ya mboten to. Ojo gelem lek dimpoki ngoten iki. Kumpul-kumpul kok sing bermanfaat BPD. Harusnya tidak. Justru mari kita berkumpul, BPBD kudune jadi pendorong dan manfaatnya di kita. Nah, kalau sekarang kan tinggal balik aja proses itu. Harapannya Pak Nuk dan kawan-kawan tuh dukung. Masih kena kumpulan cah-cah nom-nom ajarannya tentang misalnya teknik kajian cepat itu ya apa, akuntabilitas informasi itu seperti apa misalnya. Ini BPKK kumpulan asupan gizi kaya apa toh? Nah, kayak gitu. Latihan P3K misalnya. Ajarannya psikososial misalnya. Sekarang ganti dibalik, ayo kita merancang kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk desa kita sendiri. Guru-guru TK, guru-guru PAUD atau guru SD, yuk diajari hipnoterapi agar anak-anak belajar gampang. Tapi kaitannya karo bencana apa? Ya pas ketika ada bencana kita bisa melakukan respon psikososial lebih dini. Hipnoterapi iso, pemulihan psikososial ora iso. Harapannya kan seperti itu. Nah, ibu kakak, ini loh asupan gizi ternyata seperti ini. Kalau ada bencana, mendirikan dapur umum, ternyata seperti ini loh asupan gizi itu. Nah, ini kesempatan sebetulnya. Jadi manfaat yo ojo lek iso ya wong njaba ki oleh ning awake dhewe ya. Mari
kita gerakan ini kita jadikan bermanfaat. Oh lucu. Monggo gantian yang pusdalop, Pak Fauzi, Pak Ferry dan kawan-kawan. Masih adakah di sini? Hadir. Monggo. Ya, terima kasih atas waktunya, Mbak Don. Mungkin cuma untuk teman-teman di istana, terutama yang ada di seputaran lereng Wilis. Terkadang itu masih ragu-ragu untuk menyampaikan informasi. Kadang ya masih sungkan itu. Kita buang rasa sungkan karena kita tujuannya bersama untuk kemanusiaan. Jadi info yang dari atas, semisal sudah terjadi hujan lebat beberapa waktu, mungkin beberapa jam, terkadang teman-teman dari istana masih sungkan. Gunakan saja frekuensi dari di Kabupaten Nganjuk, monggo silakan. Kita sangat senang sekali bila istana bisa berperan aktif melalui frekuensi, mungkin melalui WA atau melalui hal yang lain bisa dipergunakan untuk membuat laporan. Jadi cuma itu Mbak Don yang bisa saya sampaikan dari Widal Off. Nggih. Gitu. Ditantang melih nih kanca-kanca lho. Kowe iki wis enek gunane nek iki napa kok? Napa nggih? Malu-malu kirik malu kucing gitu iki. Jelas Anda bisa, jelas Anda tahu, jelas Anda menguasai. Ya, mbok jauh. Nah, sesuatu yang kecil itu ternyata bermanfaat besar bagi kawan-kawan yang mungkin bagi kita tidak pernah berpikir seperti itu. Wah, barang hujan deras ini. Itu mungkin bagi kawan-kawan di Margo Patut, kawan-kawan di Keramat tadi loh. Dhuwur wis hujan deras ya. Nah, terus terjadi peningkatan ketinggian air dan sebagainya. Yang mungkin bagi kita orang yang masalah yang penting dulu. Nah, kita nggak pernah. Ojo sampai ngenteni lek enek longsor lagi lapor, ojo ngenteni lek enek banjir lagi lapor. Tapi kondisi yang bisa jadi itu sangat sederhana, tapi bermanfaat bagi orang lain. Lan niku lho, ojo sungkan ngoten lho. Bolo. Nah, kalau tadi Pak ET bilang pentahelik itu tidak ada yang lebih tinggi, lebih ini enggak. Karena kita harus kesepahaman ini. Pemerintah iso ning ngene, warga ngene, media massa iso ning ngene, tapi tidak ada yang lebih tinggi ini. Kabeh kanca. Dan nggih. Tadi ada yang dari jurnalis sebetulnya. Mas siapa ya tadi? Kadesnya kok sampun medal. Linda Edi Sanjaya monggo. Kalau mau berkomentar Mas. Gambarnya Mas tapi jenenge Linda. Dikomentari bareng loh. Lindanya Edi Sanjaya monggo. Kalau ada komentar dari mana dulu? Banyak menyimak seperti Pak Putra Wijaya tadi. Semoga. Nah, ini bukan kok jadi gongnya enggak. Nah, kurang 15 menit. Makanya jadwalnya ngantos jam 09.00 ning wis 12 sak jam-jam merdeka kemawon. Kita pun sedaya toh. Pak Kabid PK di Biding Nganjuk, Pak Nugroho. Kasih manggaken Pak Pedal. Matur nuwun, Mbak Andon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, apunten iki nek videone dikane kok malah mati-mati ngene kula. Internetnya kurang apik ini. Saya nyimak dari awal sampai akhir, Mbak. Matur nuwun sangat. Ada forum seperti ini. Saya pun semua bentuk unjuk 52 desa. Ini harusnya ikut semua. Tidak hanya yang di
kawasan Wilis. Ya, tempat curhat lah. Saya untuk itu, Mbak Andun. Nanti kalau curhat itu memang ada hal yang harus dilakukan oleh BPBD, wakil pemerintah sampai desa. Nah, ini kan segitiga biru itu masyarakat, pemerintah, dunia usaha. Nah, ini antara masyarakat dengan pemerintah. Masyarakatnya di Destana itu memang kesadaran, kalau kesadarannya belum tumbuh, kalau tumbuhnya hanya di forum sama di relawan masih kurang itu. Ini ku jenenge tantangan. Kemudian juga buat memang berat nih. Tapi ya saya mohon teman-teman yang ada di Destana itu walaupun seorang diri yo tetap berjuang. Ya minimal tujuannya yo nyelamat nih masyarakat yang lain. Kira-kira seperti itu. Kemudian kemarin memang sebenarnya ada agenda yang kita buat nyambangi kita semua 30 desa yang baru dibentuk itu. Memang Nganjuk ini prosesnya kita balik dari atas ke bawah, ditunjuk dulu lokasinya, terus ya setengah dipaksa ngenteni sadare yuk rada angel. Dan ternyata memang setelah dibentuk kan untuk menyadarkan masyarakat, karena ini pemberdayaan yang memang butuh waktu untuk proses yang tidak bisa dipercepat rada angel, kecuali memang ketemu orang yang punya pengaruh yang kuat di desa. Mungkin itu Mbak, nanti matur nuwun sangat, ini ada forum, saya masih terus menyimak, dan kalau bisa ini secara rutin difasilitasi. Mungkin nanti kalau kita sudah tahu apa yang kita butuhkan, ya kita akan mencoba memfasilitasi untuk pertemuan daring seperti ini. Kira-kira ngaten Mbak Gendon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Nur. Jadi sebetulnya ngajang BPBD. Dan BPBD menyadari bahwa proses kemarin adalah proses nggih jolo, tak jolo semene engko sing kenek piro. Nah, tapi harapannya sebetulnya nek tak enteni iwake kok minggir dhewe suwen tak jolo. Harapannya ya semua itu akan muncul kesadaran dan sebagainya. Nah, ada yang cerita menarik, memang sebetulnya kesadaran itu butuh pemicu untuk menyadarkan. Tapi kan ini yang justru tidak kita harapkan. Mosok atau kesadarannya wong duren iki dadak ngenteni enek kejadian longsor sing ngantek kirang omah kebrukan, ada korban jiwa dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Harapannya tidak terjadi. Kawan-kawan yang di bantaran sungai ada 1-2 rumah yang kentir lagi sadar. Harapannya tidak. Cukup bayar melihat bahwa iki cedek kali iso banjir, iki cedek pereng iso longsor. Harapannya tidak menimbulkan kesadaran. Harapannya yang diawekani. Tapi nggih didongani muga-muga ora. Belajar copet bukan lantas kita akan menjadi tukang copet, tapi bagaimana kita tidak kecopetan. Nah, yang menarik tadi proses yang kados dipun aturaken Pak Nuk itu terjadi. Pak Sutris itu punya teman di Gresik, Pak. Namanya Pak Supandi. Pak Supandi itu dulu kabitnya PK BPBD Gresik. Sekarang dipindah jadi camat di Duduk Sampean, salah satu kecamatan di Gresik. Nah, dulu ketika beliau ada di kabit PK, targetnya dia Desa Rawan itu tak jadi ini destana. Hanya 3 hari pertemuan. Dan nuwun sewu. Kalau dari sisi fasilitas dan sebagainya, mboten enten separune Nganjuk, Pak Nuk dan kawan-kawan. Anda wis entuk kaos, entuk dan sebagainya. Pertemuan ada, konsumsinya dahar. Mboten nonton Gresik niku. Mboten nonton.
Tapi 3 hari, dan kami itu pokoknya kowe dadi bakul jamu, dadi obat tukang sulap, sing uang ki, iya, kini rawan banjir. Lan kudune ditandangi. Lan saat api tandang itu adalah secara mandiri. Dan itu yang saya lakukan bersama Pak Sutris dan kawan-kawan niku ngapusi yang ada di bantaran Sungai Lamong, yang ada di bantaran Bengawan Solo. Nah, kembali ke Pak Supandi tadi, ketika dia dimutasi dari Kabid PK menjadi camat di Sampean, justru beliau menggunakan kekuasaannya, Pak Nuk. Pak Nuk itu kembali ke desa Berbek, kecamatan Berbek. Dia itu mendorong lurah-lurahnya untuk menggunakan dana desa untuk diadakan pertemuan di 22 desa di kecamatan Duduk Sampean. Karena itu dialiri Kali Lamong. Sekitar bulan November Pak Sutris disambati. Aku di rolikur desa kita ini tapi sing ngragati duduk BPBD, sing ngragati mandiri desa. Semua wayai Covid kok kon pluyuran teng Gresik ya, padahal Gresik niku sak dhuwure abang. Wedi bae karo corona sian Pak Sutris terutama kula. Waduh. Akhirnya tertunda, Pak. Tapi saya melihat kados ngaten niku lho. Nah, apa yang bisa dilakukan pemerintah sebetulnya, tapi ya harus disadari pemerintah ini mung isone iki dicegas. Nek koplinge mboten dicolke, mboten mlaku motor niku. Nah, nek wis mlaku sapa dan sebagainya, memang butuh kesamaan dari berbagai sektor. Satu lagi sebetulnya yang menarik Pak Nuk ini, beberapa waktu yang lalu kan kita berkegiatan dengan Bu Siti Maguan, Bu Ica Macanan dan Sitet juga ini. Wanu, konco Peludan. Itu di SMP 1 Taroan. Ketemu kawan-kawan tim siaga desa di sana. Dia nyatakan, Jati ini nggone banjir kokono Mas. Iki lek dilarah, jane ujungnya yang tekan Nganjuk ngono lho. Jadi koyok kene, Sanan dan sebagainya kenek bagian kenek. Ning ujungnya di sana. Lek jenengan iso ngeling nih karo konco. Udah, saya bilang Joho San itu sudah ada di istananya. Dia seneng. Kapan-kawan kudu ngumpul Mas ya. BPBD ini yuk kudu dikelompok nih. Karena nuwun sewu tidak bisa ngerembak banjir itu kok nggon sing kebanjiran tok. Kados yang disampaikan Mas Epi tadi. Nggonku iki banjiran. Ora iso iki sing ngrampungi nggonku dhewe. Lek alase nang hulu juga tidak dipelihara. Das tidak dipelihara. Perilaku bank sampah juga tidak dikelola dengan baiknya tentu. Tapi memang ya kesimpulannya saking gini teh, ya pancen kudu mlaku bareng-bareng kene ya. Lan pancen proses. Lek saiki musik ngene, harapannya ya harus semakin baik. Ya. Sekarang sudah jam kurang 5 menit. Pak ET Paripurna atau Pak Sutrisno dulu ini. Bayaran Pak Sutrisno ya. Terus Sutrisno mohon maaf internetnya kayaknya mati karena hujan deras di kampungnya. Nanti Pak ET ada pengajian lain silakan. Atau kawan-kawan MFB yang lain. Pak Dirus nambung. Udah omahe dhek koyoke mati listrik. Makane raiso Nggih. Anu, Pak Dirus. Nyambung cerita, jadi kok nyambung cerita sejarah. Tertinggal. Jadi Tertinggal tenan. pilihan Destana itu sebenarnya
formalisasi pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas. Terus Destana itu sebenarnya pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas. Isi-isi di dalamnya itu untuk pengurangan risiko bencana. Nah, ikatannya nek Destana itu seolah-olah punyanya BNPB BPD, sebenarnya Destana yang baru dan lama itu agak beda. Destana yang baru itu lebih kesepakatan para pihak. Aslinya sebenarnya silakan menggunakan gendera masing-masing dalam pengelolaan risiko, tapi karena sudah ada seragam itu rada angel. Semua yang ada itu adalah komponen pengelola risiko yang harus sadar ketika jadi forum PRB di desa, di kabupaten. Jadi PMI warnane pripun, terus kesehatan warnane pripun, sosial pripun, BPBD pripun, sing oranye, kuning, hijau, putih, itu harus sepaham untuk mengelola risiko bersama, dan ketika berperan masing-masing menjadi peran dalam mengurangi risiko. Ikatan pun, kesepakatan pun diisu di SNI. Nah, karena itu penilaiannya juga bareng-bareng disepakati menggunakan penilaian yang ada. Dan sebenarnya itu sudah relatif terbukti alat yang baik untuk mendukung kita. Nah, sehingga kalau kita berkeinginan ya, mari menggunakan alat-alat itu dan bersimpan gendon. Dan Musito kan nggak cuma desa, satu kabupaten kan nggak punya nggak hanya satu kabupaten bicara. Yang sepakati bareng-bareng. Jadi kalau mau mengelola risiko bersama harus mengelola risiko itu ya harus bersama dalam satu sistem gas, satu sistem sehingga nih mempan papan ke gunung nih itu yang perlu belajar bareng-bareng. Oke, mawon Pak Don. Oke, kita sip. Oke, pas dan ngomongnya. Oke, Mas Sun Pak Ete. Oke. Tidak lupa kawan-kawan di Kali Semantarjo, di Laras Wilis, juga tadi ada kawan di Trenggalek. Mati iki kesambluki mati jebul. Apa nih? Kilo dong. Kok wifi ku melu kuwi berarti? Kilo. Anda nih. Iki kan peraturan wifi. Iki tene iki geser ngene iki mati. Nah. Walah aku mau kita tering iki lho. Oh, kena data warning usage. Kan isin. Iko ngerteni kondisinya awake dhewe. Ini loh kerentanan kita. Ini loh kapasitas kita. Bisa itu punya kapasitas, ada anggaran. Tapi kok belum ada ya pelatihan untuk bencanaan misalnya. Harapannya seperti itu. Desa Karang Tarunanya aktif, tapi materi tentang bencanaan kok belum ada. Kader Posyandu, Linmas bagus, tapi yuk. Nah, karena itu jadi bagian yang harus kita tangani. Artinya menggunakan potensi yang ada untuk berupaya hidup selamat. Jadi
PRBBK itu ya sebetulnya undurane niku. Nah, ketika Distana itu kan diformulasikan apakah Distana itu bentuknya PRBBK? Iya. Kudu ngene. Tapi kudu ngene itu sebetulnya sangat tergantung kepada koki yang masak, tergantung pada yang punya duit, yang punya wilayah dan sebagainya. Kalau ngomong juknisnya di BNPB ya butuh beberapa hari untuk menyelesaikan. Tapi ketika kita bisa awake dhewe rong dino, tapi minggu ngarep rong dino, bisa jadi hasilnya tidak kalah indah. Harapannya seperti itu. Nah, ketika ini membangun gerakan kemandirian, memang ini jadi butuh proses. Karena sing sadar orang mengawaki dhewe tok. Sing sadar ora kok mung sing melok di istana tok. Tapi sing sadar itu dunia kabeh karena gerakan. Jadi ini ya ketika jadi kendaraan ya sing nyopir, sing kernet, penumpang itu ngerti lah itu tujuannya nang Surabaya engko mlebu terminal Nganjuk dhisik, tapi itu budal munggah tol dan sebagainya. Jadi tidak hanya kok sing numpang wis kok aku mau nunut selamat tok mboten. Semua pasti punya perannya untuk bisa menyelamatkan ini. Nah, dan yang diselamatkan ternyata bukan hanya di internal desa kita. Apa yang kita lakukan, sedikit apapun yang kita lakukan, itu harus dimaknai bahwa iso migunani tumrap liyan. Nah, ini bisa jadi Pak Nuk kalau bikin kaos lagi, nadyan cilik, mugo migunani tumrap liyan. Jadi artinya apa sekecil apapun yang kita lakukan, semua bermanfaat bagi orang lain. Nah, ketika jadi gerakan tadi kok masyarakat itu sadarin dan sebagainya, butuh pemicu memang. Butuh pemicu itu bisa jadi Pak Lurah ya apik, bisa jadi BPPD ya apik, bisa jadi ada bencana dulu baru sadar. Tapi memang butuh pemicu, tapi paling enggak proses itu belum memicu dan sebagainya. Tapi harapannya tidak terjadi pemicu sing bentuke ngoten niku wau. Nah, yang jelas niku ora enek sing salah wae dhewe. Kabeh menuju kebaikan. Semua menuju ke arah benar. Nah, lek enek sing payu banter lili dan sebagainya itu bagian proses yang harus kita sadari. Bahwa proses iki nggonmu kok ngono. Ya ayo diterok nih. Nggonku kok ngene ora iso. Ya ayo. Kados kalau wau. Misalnya Maguan, saya mau karek cah pitu. Ya ayo. Ada dana desa untuk kelembagaan Karang Taruna, split mawon, yo tinggi bentuk relawan desa anyar, misalnya, dan lain sebagainya. Banyak caranya, banyak ini triknya, sing tidak nyalai aturan. Nah, akhir kata, semoga Tuhan memberkati apa yang kita lakukan. Dengan selalu memberi kebaikan pada kita semua, selalu berusaha terhindar dari bencana. Tuhan juga menjauhkan bencana dari kita. Semoga apa yang kita lakukan dapat disuri teladani oleh orang yang lain, bermanfaat bagi orang lain. Tapi yang jelas, tandang minangka tanggung jawab, tanggap minangka tanggung jawab, tandang ora mikir kondang. Niku ora umuk ora mlituk. Napa sakniki umuk niku? Umuk arep mlituk niku. Harapannya tetap bahwa tanggapin dan tanggung jawabku lan tandang iki ora mikir kondang. Dan itu bukan umuk, bukan mlituk. Ngaten matur suwun saking kula, forum ini tidak ada batasan waktunya. Los ya pokoknya begitu. Ini buat enten dangdutane ya kan. Ya monggo lek penting kapan-kapan teng pesantren ngundang dangdutan melih, sing penting per kecamatan kudu enten sing nyanyi. Pak Nuk wis beres lek urusan ngoten itu. Ada salah dan kurang mohon dimaafkan. Mungkin kita mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan malam hari ini. Untuk menutup, berakhir topik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi proses ini monggo dilajeng kula namung derek
Matur suwun sik kadang Kediri, matur suwun dari Nganjuk dan siapapun yang terlibat di proses ini. Tuhan berkati panjenengan sedaya. Bendalu. Amin. Amin. Nggih, Tunggalu. Monggo dilajeng ngopi-ngopinipun. Lagi 9 menit mau mati. Ya cangkruk-cangkruk sih ora apa-apa, monggo. Kula mau ngenteni dangdutane Pak Nuk tok. Oh, tasnya Pak Nuk Gian. Abdi dandan, Mbak. Lah nggih. Kula ngrantes Pak perintahe Pak Nuk dangdutan wis beres. Ya, ini rencananya nggih ngoten nih. Kemudian pedet lah. Terus rampung.